penting. Bahkan gini, gue selalu bilang nih ke teman-teman ketika gimana sih caranya supaya bisa jadi penyampai suara yang baik atau pencerita yang baik atau podcaster yang baik gitu ya. Belajarlah menulis dulu gitu. Ya. Karena ketika lu bisa menulis dalam format yang berbeda-beda, entah itu visual, audio, atau bahkan audio visual, itu akan lebih mudah sih. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Berbagai media sudah ia jajaki, tapi podcastlah yang jadi pilihan hatinya. Kenapa ya? Selain itu, Mas Dipta juga akan berbagi cerita dan tips supaya sebuah podcast nyaman didengerin sampai akhir. Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, dan last but not least, hai Facebook. Selamat malam semuanya teman-teman yang sudah hadir di PR Talks, tetap di season ketiga Si Manusia Verbal bersama dengan We Are PR Agency. Nah, malam ini seperti biasa, gua, Tio, ditemani dengan istri tercinta, Livia, akan ngajak ngobrol nih dengan satu narasumber yang sangat insightful, khususnya untuk di dunia media, karena sekilas singkat, kemarin gua research di LinkedIn-nya, di beberapa kontennya, jejak digitalnya. Wah, ini media savvy banget nih. Tapi sebelum itu nanti gue akan kenalkan kepada teman-teman semua siapa yang akan kita undang pada malam hari ini untuk diskusi dengan kita tentang dunia podcast. Nah, kita balik lagi ke diskusi hari ini di edisi PR Talk penutup season ketiga, Si Manusia Verbal. Seperti yang teman-teman sering dengarkan sebelumnya di episode kita, di season ketiga ini kita undang teman-teman yang bergerak di bidang media. Mau dia jurnalis, mau dia influencer, social media blogger, website blogger, announcer radio, dan juga podcasters. Nah, malam ini khusus kita tutup edisi ini dengan mengundang satu pentolan dari komunitas yang gue ikut juga di sana. Komunitas Podcasters Indonesia. Nah, malam ini buat teman-teman yang ada di komunitas Podcasters Indonesia, ini pentolannya hadir, Mas Dipta. Mas Dipta, selamat malam dong. Oke, thank you Tio. Selamat malam juga. Selamat malam juga Livia. Asik ya, Liv, dengar suaranya garing kayak makan bala-bala. Waduh, bala-bala. Ketahuan banget orang Sunda berarti ya. Saya cair mas, kadang Jakarta, kadang Sunda, Medan juga bisa. Pokoknya bahasa gitu. apa aja deh. Soalnya bala-bala itu cuma dibilang sama orang Bandung, kalau enggak ya orang Jawa Barat. Gitu. Bener. Kalau orang lain pasti bilangnya bakwan gitu kan. Bakwan, bener. Nah ini satu yang selalu gue terkesan ketika dengerin Mas Dipta ngomong, kemarin ada juga sempat jadi fasilitator ya di Siberkreasi, kebetulan kita ikut juga setiap Sabtu waktu itu. Memang yang sangat terngiang-ngiang itu adalah suara garingnya gitu loh. Dan sampai tiap malam itu kayak masuk gitu mas, nggak mau keluar, nyangkut di kuping, masuk kuping kiri, nggak mau keluar di kuping kanan. Malamnya. Makanya ini aku promosi terus nih, aku kayak PR-nya Mas Dipta kalau di rumah. Waduh, thank you loh, dipromoin biar PR. Iya, ini enak banget suaranya, asik banget suaranya. Nah akhirnya di edisi penutup ini kesampaian kita undang Mas Dipta dengan suara garingnya. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan. Boleh. Gue akan banyak nanya Mas Dipta sama Livia tentang apa sih yang Mas Dipta lakukan dan juga kenapa memilih menjadi podcasters untuk saat ini. Karena buat teman-teman semua PR people yang belum tahu, ini Mas Dipta keren banget. Sebelum berkecimpung atau pada saat mulai berkecimpung di dunia podcast, Mas Dipta ini kalau di LinkedIn-nya adalah VP dari konten community Inspigo. Sebelumnya lagi, Mas Dipta juga sudah lama banget di dunia media, gitu ya. Sempat ada di Tech in Asia dengan segala macam pengalaman yang dipunya. Jadi pertanyaan pertama nih buat memulai Mas Dipta. Dari sekian banyak pengalaman dan kanal publikasi berita yang pernah dikerjakan, kenapa pada akhirnya jatuh cinta nih sama dunia podcasting? Silakan Mas Dipta. Oke, jadi gini, kalau podcast secara official gitu ya, mulainya di 2015. Waktu itu kan kerja untuk Tech in Asia Indonesia ya. Tren new media lagi masih riak-riak gitu lah, riak-riak kecil. Dan gue sebagai dulu pernah ada di industri radio gitu, pengen mengembalikan nuansa radio dengan style yang beda gitu, dengan lebih digital. Nah, jadi kemana? Podcast lah, gitu.
Itu sih kalau singkatnya gitu 2015 waktu itu belum seperti sekarang ya. Industri podcast Indonesia khususnya gitu, kalau dunia mungkin udah ada walaupun juga belum segede sekarang. Tapi lumayan pada saat itu lumayan lah kita berhasil menjadi pembeda ya dalam mendistribusikan informasi gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas Dipta ini Hmm? punya kanal podcast pribadi atau enggak sih sebenarnya? Oke. Ada, sebenarnya dulu ada, sekarang baru bikin lagi karena kemarin kan hampir di 2 tahun terakhir kerja untuk platform podcast lokal ya. Ya. Nah, jadi tidak merilis podcast di luar platform tersebut, tapi belakangan sih rilis lagi. Jadi sama Mr. Popo, kalau tahu Do You See What I See, Ya. dan satu partner gue lagi ada Deki Andika namanya. Kita bikin Ready, Get Set Go. Itu podcast gaming dan teknologi sih. Oh, Itu Get Set Go. Udah dipublish kan ya? baru hampir sebulan. Ya, karena kayak sempet Gitu. di Spotify gitu kayak ada new update. Iya. Biasanya kalau Spotify dan kanal Benar, di ini kan temuan baru kan? iya suka ada Iya. tester baru nih. Apalagi racun yang ditebar sama Mas Pradipta, Mas Dipta ini gila banget loh. Dengan komunitas yang sekarang udah mulai apa ya bisa dibilang kalau dalam bahasa gue ini komunitas mulai bacot nih. Maksudnya bacot tuh anak-anaknya udah mulai ngomong. Bukan cuma listening doang. Iya. Mereka udah mulai eksekusi dan akhirnya itu di Spotify gila sih banyak banget update-update produk podcast Iya. terbaru ya dengan segmentasi informasi yang bermacam-macam gitu. Dan Benar. menurut Mas Pradipta sendiri dengan adanya podcast terbaru dan segala macam dengan diskusi yang macam-macam itu sebenarnya apa sih Iya. diincar dari pertumbuhan yang udah masif ini di Indonesia apalagi pandemi mendukung orang buat kreatif. Iya, sebenarnya gini sih. Kan banyak orang bilang ini udah gelombang ketiga podcast Indonesia gitu ya dari 2018, 2019, 2020. Oke. Semenjak Spotify beli Anchor gitu. Paling heboh kan itu kan. Karena dulu kita distribusi podcast itu bayar. Dulu SoundCloud kita per bulan itu bayar sekitar 200 ribuan. Terus kalau mau masuk Spotify kita juga harus pakai pihak ketiga. Ya, Baru pas Anchor akhirnya dibeli sama Spotify, ini jadi gebrakan baru sih. Nah, buat orang Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk kita yang segitu banyak, sebenarnya persentase orang yang dengerin aja masih sedikit. Yang tahu mungkin lebih banyak, tapi juga belum berbanding lurus sama jumlah penduduk kita yang salah satu terbanyak di dunia ya. Potensinya masih banyak banget yang bisa digali, apalagi di daerah-daerah yang kalau mungkin kalau kita ngomonginnya skopnya Jakarta gitu, itu mungkin udah lumayan lah. Tapi begitu ngomongin daerah-daerah lain, itu masih banyak banget yang bisa dieksplor. Even Jakarta sendiri pun masih banyak yang bisa dieksplor lagi, gitu. Ya benar, dan kita bisa tahu kayak dunia podcast ini kan dunia obrolan suara ya, jadi kayak Benar. lu nggak punya batas apa yang mau diomongin gitu loh. Walaupun kayak misalkan gue punya Mas jujur di konten PR Talk by PR Agency ini, fokus kita kan ngebahasnya tentang public relations, marketing, dan juga business mindset kan. Tapi nggak sedikit juga ketika kita ngundang teman-teman yang selain profesinya sebagai marketing dan dunia jurnalisme, mereka punya hobi lain misalkan hobi tentang Hot Wheels, hobi tentang mainan, hobi tentang gaming, atau yang cewek-cewek hobi masak dan hobi ngoleksi barang-barang fashion. Itu kadang kesebut dan jadi pembahasan yang menarik gitu loh. Yang menurut gua itu yang membedakan antara dunia suara, obrolan, dengan dunia tulis dan juga foto. Karena kalau di tulis dan foto, kadang udah terstruktur kan kerangka beritanya, kerangka informasinya. Ketika kita out of context, itu susah dikembalikan lagi. Dan jadinya tulisan atau fotonya tuh, ini apa sih headline sama paragrafnya masih nggak nyambung. Ya, seperti itu. Tapi kalau di dunia suara, ini orang kayak ngobrol, santai, dan ketika kita out of topic, mau dibalikin lagi, atau mau disangkut-sangkutin lagi, itu sesuai dengan kreativitas pembawaan si announcer-nya atau si podcaster-nya. Is that correct? Menurut Mas Pradipta gimana? Iya, benar. Jadi gini, si podcast ini kan banyak orang bilang podcast ini era baru dari ranah radio. Sebenarnya enggak juga sih. Tapi gini, yang pasti podcast ini punya kekuatan di personal approach gitu. Jadi kita
kalau nyari konten yang tadi kayak Tio bilang lebih personalized gitu kan, bisa tidak sekaku itu, terus fleksibel, terus ya orang mau dengerin apa ya dia yang mengatur gitu. Iya podcast jawabannya gitu. Dan itu yang benar-benar membuat mungkin ya, baik dari Hmm, pendengar maupun si pembuat podcast, dia merasa attach dengan kontennya sendiri karena dia benar. memiliki kebebasan untuk bisa berekspresi sesuai Nah, dengan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka kenal. Yang penting buat benar. teman-teman para podcasters ya refleksikan diri kalian sejujur-jujurnya, jangan sampai make things up ya kalau bahasa orang. Jangan sampai bohong juga di podcast lu bohong. Aduh, bahaya ntar kalau ketahuan nyatanya nggak gitu. Eh, Ya, nggak enak juga buat reputasi kan. Balik lagi tadi Mas Pradip tadi, eh, yang harus gua highlight adalah podcast ini kental dengan personal content. Personal content yang bisa benar. develop nggak Hmm, cuman dalam setiap episode dan nggak cuman dalam setiap segmen atau season iya. gitu ya. Tapi during the podcast selama 30 menit, 15 menit atau 20 menit lu ngobrol, lu Hmm, bisa membuat personal attachment ke konten kalian. eh, Jadi istilahnya kayak personal branding diri lo sendiri, dan ketika lu berbicara out of context atau lu berbicara yang seakan-akan hiperbol dan keluar dari kejujuran lu, nanti di akhirnya itu akan kembali lagi sebagai nilai reputasi orang lain kepada diri lu. Jadi be true, and menurut gue sih enjoy aja ya, enjoy the moment ya. Karena kalau iya. kita nggak enjoy the moment ya nggak keluar juga apa yang Hmm, sebenarnya diri kita ingin dilihat orang lain. So, benar-benar. Livia mau ada expression buat Mas Pradipta, silakan. Ya, menurut Mas Dipta juga Heeh, sebagai podcaster nih, oke. apa aja sih Mas Dipta yang bisa dipelajari sebagai Hmm. manusia vokal? Kita kan dituntut untuk bercerita tanpa visual ya. Oh, Sementara manusia itu karakternya pasti lebih ke visual ketimbang hal yang lain lah gitu. Nah, kita harus bisa memvisualkan apa yang kita ingin ceritakan tanpa ada visualnya. Sebenarnya ada visualnya. Visualnya ada di diri tiap-tiap orang yang dengerin kontennya. Nah, jadi kan malah malah lebih ini kan, lebih jadi tantangan ketika orang bisa dengan bebas menginterpretasikan apa yang kita sampaikan. ini Terlihat gampang, tapi padahal nggak segampang itu, gitu. benar. Ini gue pengen ada nanya tentang itu, bagaimana Hmm, memvisualisasikan melalui suara, karena itu menjadi hal ya, yang unik untuk dikupas. Tapi sebelum itu hmm, yang harus gue komenin mungkin ini yang menarik ya, dan buat teman-teman yang generasi tahun 90-an mungkin seumuran kita, yang dulunya sering mengkonsumsi radio, dulu tuh ada jargon kalau penyiar-penyiar radio tuh dari suaranya aja yang ganteng. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pas, pas ketemu, ya, tapi nggak sejental itu ke semuanya. Gue juga punya banyak teman-teman announcer heeh, radio aktif dan nggak aktif, ya, dan good looking juga. Tapi oke, ada aja komentar-komentar begitu hmm, yang kadang seperti itu. Tapi itu poinnya, itu powernya gitu loh. Seberapa ya, influensialnya suara lu ketika lu benar-benar disenengin sama orang, sampai-sampai tanpa ketemu physically, tanpa hmm, melihat dan tanpa berkomunikasi langsung, si orang heeh, itu yang mendengar jadi paham. Oh, iya, bentukannya si Tio nih begini, bentukannya Livia begini, bentuknya Mas Pradipta tuh seperti ini, dan itu tertanam di kepala mereka dan mereka suka. Mereka iya mencintai benar-benar, dengan cuma hmm, mendengar suara, dan itu yang menjadi kekuatan dari announcer iya, dan podcasters sekaligus tantangan. Bagaimana hmm, menceritakan tanpa adanya kekuatan visual. Nah, mungkin ini yang gue betul. pengen nanya. Gimana Mas kira-kira caranya? Ada hacknya nggak? Ini sebenarnya beberapa kali dibahas ya di beberapa kelas podcast. Kita itu ibaratnya menulis buat telinga gitu. Karena yang kita sampaikan sebenarnya ya bukan sesuatu, bukan beda sama kita cuma ngobrol biasa, kita ketemu dan kita ngobrol gitu. Walaupun mungkin konsepnya adalah talk show gitu atau dialog gitu ya, bukan monolog. Ya, Nah, cuman yang kita sampaikan itu sudah terkonversi dari bahasa tulisan dan ke bahasa tutur yang bukan bahasa ngobrol sehari-hari banget juga sebenarnya gitu. Supaya gini, supaya obrolan kenapa nggak yang sehari-hari banget? Belum tentu orang yang dengar tahu apa sih yang jadi misalnya ada internal jokes gitu atau yang kita sehari-hari obrolan kan nggak tahu orang isunya apa. Yang tahu ya circle kita doang gitu kan. ya, ya benar. Sementara sementara di sini
kita berusaha membumikan semudah dimakan alias mudah ditelan gitu. Jadi ya lu nggak akan mental di beberapa menit pertama gitu. Kuncinya di membumikan itu sih. Kita menghindari pakai jargon-jargon yang terlalu sulit. Kita juga misalnya ada internal jokes atau internal talks gitu, kita juga harus ngasih deskripsi dulu di awalnya gitu. Jadi kita membawa pendengar ke titik mereka bisa masuk ke dalam apa yang kita obrolkan atau apa yang kita ceritakan gitu. Iya, benar juga. Eh, Jadi intinya sih ya sama seperti kalau kita ngobrol sama temen ya gitu ya, atau ada temen benar. baru terus kita ajak Mm-mm. ngobrol gitu, ketika kita ngobrolnya juga menggunakan kata-kata atau istilah yang dia nggak kenal, kan Mm. tongkrongannya jadi nggak asik gitu ya. Jadi nggak bisa Nah, nyambung gitu loh, nggak bisa iya, connect gitu kan. nggak perlu jargon, benar-benar. Nggak usah istilah-istilah yang sulit gitu ya. Istilah yang hanya tahu orang di tongkrongan itu aja kan bikin Mhm. bingung, lu ngomong apaan sih? Gitu. Bener, jadi salah satu cara untuk kalian Iya. bisa memvisualisasikan dengan cara suara, membuat Eh, cerita yang disampaikan atau storytelling dari cerita podcast kalian, itu mudah ya, dicerna tanpa adanya gap. Jangan sampai benar. ketika kalian menggunakan terminologi, bahasa, atau jargon yang tidak umum, apalagi nggak dijelaskan secara gamblang gitu ya, secara spesifik, pendengar itu Eh, jadi merasa kayak, "Tuk, nggak nyangkut," dan iya, hilang tuh interest untuk mengkonsumsi, konten-konten seterusnya atau menghabiskan sampai dengan closing dari, podcast teman-teman. Jadi intinya itu ya kekuatan dari, storytelling. betul. Berarti menulis itu penting ya Mas Dipta? Untuk Oh, sebelum kita take atau bikin pointer itu penting berarti ya? penting. Bahkan gini, gue selalu bilang nih ke teman-teman ketika minta mereka gimana sih caranya supaya bisa jadi penyampai suara yang baik atau pencerita yang baik atau podcaster yang baik gitu ya. Right. Belajarlah menulis dulu gitu. Ya, Karena ketika lu bisa menulis untuk menuangkannya ke medium lain dalam format yang berbeda-beda, entah itu visual, audio, atau bahkan audio visual, itu akan lebih mudah sih. Gitu. benar, dan ini gue pernah dengar di salah satu kontennya Mas Dipta juga di kelas yang kemarin gitu ya, kalau kita sebut brand si berkreasi, dan juga mungkin di konten-konten Mas Dipta ke depannya. Dan Eh, sebelumnya itu banyak banget dibahas tentang kekuatan dari menulis, membuat storytelling, itu nggak hanya membantu teman-teman pada saat taking the podcast, jadi kalian bisa ngobrolnya lebih smooth gitu ya, lebih lancar, tapi itu ngebantu kalian untuk mem-prepare apa-apa aja yang mau diomongin. Dan seperti yang sempet kemarin dibahas dengan Kak Bintang, mungkin Mas Dipta juga tahu, kelas Iya, penyiar Indonesia, ketua kelasnya, betul. kepala Heeh, sekolahnya, kok ketua kelas. Jadi, iya. satu penyakit yang sering dialamin oleh, kita announcer itu adalah ada gap gitu ya ketika kita ngomong, ketika ada Mhm, kata satu dengan kata lain nggak bisa disambungin gitu loh. Karena mungkin oke. kosakata kita ruang kosakatanya kecil, sempit, atau mungkin kita belum menyusun nih pointer-pointer yang kita mau omongin. Akhirnya ada gap di Mhm, sana, dan gap 1 detik itu aja menurut kebanyakan announcer itu cukup membuat penikmat audio itu ngerasa kayak, nggak kena nih sama kontennya. Dan akhirnya mereka iya, hilang momentum di mana ingin menghabiskan, konsumsi dari konten tersebut sampai akhir. Jadi itulah heeh. kekuatan menulis dan storytelling, itu Benar, Mas. benar. Karena gini, karena kunciannya ketika kan, dalam beberapa kali kesempatan juga banyak orang tanya gitu, gimana caranya membangun diksi, membangun kalimat yang berima supaya enak didengerin gitu kan. Artinya kita harus punya banyak referensi kata-kata di memori kita kan. Nggak Bet semuanya bisa kita tulis secara mendetail di skrip gitu. Ya ya, bisa aja sih, bisa aja. Cuman kan itu satu makan waktu, dua mungkin akan jadi kaku gitu. betul. Di sini ketika kalau, dia bisa menulis dengan baik gitu ya, maka untuk mengkonversikannya ke medium lain itu akan lebih mudah sih. Bener, dan itu juga bisa ngebantu buat orang-orang yang kayak gua nih, Mas Dipta, Hmm? yang baterai Ya. mulutnya tuh kelebihan, bisa bilang bocor lah ya. Jadi bikin acara talk Heeh. show tapi ngomongnya menitnya lebih banyak dari narasumbernya. Kadang itu juga yang selalu gue kurangin sih, karena kan ketika lu bikin conversational atau Iya. talk show gitu ya, Heeh. the Mhm. starring-nya kan it's not you gitu, the starring-nya adalah Iya. si orang yang diundang. Jadi kadang, gue juga suka memahami kalau kondisi itu di mana gue harus balance nih, walaupun gue punya kemampuan untuk bicara, tapi gue harus balancing itu, dan membuat skrip atau talking pointer itu sangat ngebantu untuk gue refleksi pada saat gue
melakukan taking the podcast gitu ya, melakukan perekaman. Hmm. Karena gue tahu, Hmm. oh after this gue harus langsung loncat ke topik ini, atau oh gue nggak boleh terlalu banyak nih ngasih pembahasan di sini. Iya. Jadi cuma kayak ngasih insight-insight atau tambahan dikit sesuai dengan kemampuan gue, si PR dan marketing itu sendiri. Nah, Oke. Ini itu sebenarnya ada kaitannya juga loh sama penulisan. Karena dulu tuh banyak orang yang udah jago di bidang nulis ya. mm, Menulis itu bukan untuk menulis panjang, mm, tapi belajarlah menulis pendek gitu kan. Nah ini sama ketika ke dunia audio seperti ini gitu kan. Kalau kita menjadi host, ya gimana pun tidak menjadi host ya. Misalnya monolog, kita tahu di mana batasnya, tapi pesannya tetap tersampaikan oh, dengan efisien dan efektif gitu. keren. Salah satu teori public speaking yang selalu gue tanemin di kepala gue, Mas, kebetulan gue dengar Ya. juga dari salah satu narasumber kita di podcast PR Talk ini, Hmm? public speaking ketika kita mendengar lebih banyak dan mengobservasi lebih banyak dan bicara secukupnya. Nah, That's the public speaking. betul. Gitu. Iya. Dan dengan kemampuan public speaking yang banyak, gue yakin anak-anak Indonesia tuh kemampuan public speakingnya pasti banyak banget. Terbukti. Ini Iya. podcast itu boom sekarang. Sekarang komunitasnya di Facebook aja ada 3 nih kalau gua tahu ya, ada komunitas podcast kita nih, Podcasters Indonesia. Ada Podcast Movement Indonesia. Terus ada lagi satu lagi Podcast Indonesia, nggak pakai Earth belakangnya, baru tuh. Dan itu mereka bergerak terus. Udah gitu di platform lain juga Mas Dipta punya di Oke. Discord, ada juga di beberapa kanal-kanal lain, dan itu yang membuat Iya. minat orang untuk berbicara banyak itu udah kayak tumbuh gitu loh, bocor lah. Mm-mm. Akhirnya produk-produk podcast itu banyak banget di Spotify dan juga Apple Podcast, bahkan sekarang PR Talk udah nggak masuk lagi tuh ke listing di Apple Podcast, kita udah kesisir keluar karena saking banyaknya Oke. kuantitas tersebut. Nah, dari sekian banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia podcast ini, sebenarnya kita ada next question dengan bagaimana cara mungkin tidak bersaing tapi menyikapi hal ini, dan juga apa aja sih yang harus kita prepare sebagai pemilik konten podcast, karena kan ini kayak produk gitu ya, untuk bisa Iya. mengembangkan si produknya ini dan memenangkan hati dari customer-nya masing-masing atau listeners-nya masing-masing. Oke, jadi ketahui dulu sih siapa listener kalian gitu, dan rancang itu dari awal sih sebenarnya gitu. Karena kebanyakan orang adalah yang tertanam di pikirannya adalah gimana caranya supaya konten ini laku gitu kan. Ya. Padahal banyak listener itu belum tentu mencerminkan bahwa ini laku sesuai ekspektasi gitu. Alright. Kan matriksnya banyak banget gitu kan. Dari umur aja udah satu elemen, gender itu udah elemen lain lagi, walaupun ya nggak bisa di kotak-kotakan seperti itu, cuman Ya. kan pasti ada ini konten buat siapa sebenarnya gitu kan. Ada di rentang umur apa, pekerjaannya apa yang mereka butuhkan gitu loh. Nah di sini ketika udah mulai keruh seperti ini, dalam tanda kutip ya keruhnya, artinya pemainnya udah mulai banyak dan genre-genrenya juga udah mulai dijajaki satu demi satu gitu. Harus ada pembeda dari tiap-tiap kreator. Misalnya sama-sama horor, bukan artinya nggak boleh sekarang udah banyak pemain horor, tapi apa beda horor lu sama horor-horor yang lain gitu. Itu sih, pun dengan genre-genre yang lain ya. Jadi di sini niche itu sangat penting. Gue bilang kenapa? Karena yang generalis mungkin udah dibabat habis sama pemain yang lebih dulu. Nah, di sini circle-circle yang lebih kecil, yang lebih spesifik, itu yang masih banyak ruang untuk dieksplor, gitu loh. Kan opsi kita dalam bikin konten cuma 2, kalau menurut gue ya. Yang pertama itu dangkal tapi luas, artinya kita bisa membahas banyak hal tapi tidak terlalu mendalam, atau memang spesifik tapi dalam. Oke. Spesifik tapi dalam, kadang gini ya, spesifik tapi kecil. Nah, Karena kadang yang terlalu spesifik itu yang dengerin sedikit, tapi itu yang selalu gue pengen tanya sih ke podcaster-podcaster yang udah sering bikin konten. Kadang ya tipikal orang Indonesia ya, Mas Pradipta, ya. anget-anget, titik-titik, teh anget gitu loh ya. Kita nggak ngomongin yang kata-kata kotornya lah. Jadi kan anget-anget gitu kan, ketika gue bikin konten atau teman-teman expertise bikin konten, dia merasa kontennya bagus, tapi kok
followers-nya nggak naik, listeners-nya stagnan gitu-gitu aja. Nah, itu yang Iya. selalu gue pengen tanyakan, kira-kira pandangan dari Heeh. teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia ini gimana Oke. untuk hal seperti itu? Gini, sebenarnya ini berlaku di berbagai ini kan podcast sebagai media juga gitu ya. Yap. Nah, dari gue pribadi, media itu punya kekuatan dengan catatan komunitasnya terbangun. Tanpa komunitas, media itu akan sulit untuk bisa berkembang dan kita belum ngomongin angka ya. Mungkin orang matriksnya selalu angka, angka, angka gitu. Betul. Tapi gini, kalau misalnya ada 50 orang yang retain dengan sebuah konten dan mereka retain terus dan terus, itu kan kalau menurut gue ya, itu jauh lebih baik daripada 500 datang sekali, tapi besoknya tidak datang lagi. Datang 500 yang lain lagi gitu kan. Gitu loh. Jadi gimana kita memberdayakan angka yang sudah kita punya sebenarnya daripada berfokus gede-gedean angka terus. Ya, ya, ya. Gitu. Nah ini seru nih, karena kalau misalkan kita bahas angka, biasanya Heeh. teman-teman marketing itu kan cuma ngelihat dari masifnya, jumlahnya gitu ya. Wih, yang Pastinya. awareness-nya ribuan, awareness-nya ratusan. Heeh. Tapi kadang ya gue nggak menutup mata juga, gue sendiri kadang suka lupa kalau yang terpenting itu adalah the real buyers-nya. Kalau di Ya. istilah belajar marketing yang ya zaman Heeh. dulu lah ya, old school, kita harus bisa bedain buyers dan the real buyers. Heeh. Bisa Iya. jadi buyers lu untuk first timer tuh banyak, tapi yang melakukan Nah. repeat purchase itu berapa? Nah, Nah. ketika yang melakukan repeat purchase ternyata sedikit dan cuman buyers first time-nya aja yang banyak, berarti Hmm. kita capek. Capek dalam artian Ya. produksi terus aja tapi nggak pernah Ya. meretensi Hmm. buyers itu untuk kembali lagi. Karena esensinya lebih mudah jualan ke temen yang memang sudah seneng dibanding terus-terusan cari orang baru, orang baru, orang Iya baru. kan? Heeh. Nah ini Livia udah ngechat nih Mas Dipta, aku dong, Heeh. nggak kebagian pertanyaan. Monggo Liv, Oke, silakan. boleh. Heeh. Iya, Mas Dipta, aku Heeh. mau tanya, ini masih terkait konten juga. Heeh. Jadi mungkin ada tips-tips gitu kalau Hmm. lagi stuck mau, aduh, apalagi ya, konten apalagi ya gitu kan. Oke, sebenarnya tadi jawabannya udah sempat dibahas sedikit ketika Tio nanya apa pentingnya menulis gitu kan. Di sini gimana supaya nggak kehabisan ide? Ya Ya. kita harus ngasih banyak asupan ke pikiran kita gitu loh. Salah satunya dengan memperbanyak referensi, itu pasti sih. Ibaratnya gini, tidak akan bisa menulis yang baik gitu ya, kalau membacanya cuma sedikit. Hmm. Nah, artinya kita juga reading yang banyak supaya kita bisa kan nggak ada karya orisinal kan, karena pasti ya semua itu adalah modifikasi dari yang sebelumnya sudah ada, Ya, betul. gitu loh. Kenapa bisa mandak? Menurut gua adalah terjadi bukan karena niche terlalu kecil, bukan. Hmm, Tapi referensinya yang terlalu tidak mau dikulik lagi gitu loh. Orang suka bilang, "Wah, niche gua susah nih, habis dong lama-lama." Nah, sebenarnya tidak mungkin, habis itu tidak mungkin kalau dia mau mengeksplor lagi sisi-sisi lain yang mungkin dia udah mentok eksplornya karena yang dia makan ya segitu, gitu. Udah ya, makan kan kalau makan pasti kita kebuang kan. ya, Ibaratnya kita habis makan kebuang kosong dong, nggak ya. ada lagi. Ya habis kalau gitu, gitu. Dan mungkin tambahan sedikit buat teman-teman podcasters, karena gue juga ada teman-teman podcast yang mengeluhkan hal yang sama. Aduh, gue nggak punya ide Mhm, konten. Aduh, konten ini nggak laku dan lain sebagainya. Karena mhm, lu kan mikirnya sendiri semua-muanya ya. Beda kalau mhm, misalkan kita kerja di kantor yang kita punya tim dan lain sebagainya. Itulah pentingnya bertukar pikiran dan berkolaborasi. Jadi mungkin saran gue buat teman-teman podcast, kalau udah join komunitas, jangan mengkonsumsi aja atau jangan pakai komunitas itu untuk mendistribusikan channel aja. Tapi yuk nah, ngobrol gitu loh. Yuk ngobrol untuk apa? Untuk gali insight, karena sebenarnya kita mhm, di komunitas tuh butuh berkoneksi loh, butuh belajar bareng. nah, Untuk iya. mengembangkan konten gitu. Mungkin gitu ya Mas Dipta Sama ya? sama ini juga sih, dari komunitas juga bisa menginisiasi hal-hal yang men-trigger munculnya, yang memicu gitu ya, muncul ide-ide baru gitu. Kayak misalnya, gue sama teman-teman The Podcasters Indonesia di Discord, Hmm. kita selama bulan Desember bikin 30 hari bersuara. Nah Mmm, itu selama 30 hari itu udah ada tema per hari gitu. Nah ya, di situ kan memancing dan memaksa
orang-orang baik yang udah punya podcast ataupun belum baru mau bikin, sebelumnya udah pernah bikin tapi mandek untuk ikutan dan ya lumayan lah ya dapat at least ada 30 konten baru dari masing-masing orang gitu. Dan dapat ide topik nggak sih? Dan ketika Iya, topiknya itu benar. ternyata sesuai dengan listeners-nya, balik lagi nih waktu Nah, kita ada di satu kelas berkreasi yang katanya Mas Raditya Dika, Pareto 80-20. nah, Ketika 20%-nya ini dikonsumsi orang lebih banyak, ya udah dibedah. Kenapa dia senang? nah, Apakah narsumnya, topiknya, atau cara kalian membawakan. Nah, terus lagi deep dive lagi, dig in lagi, dan buatlah konten yang disenengin sama teman-teman punya listeners gitu. Tadi pertanyaan kedua apa, Liv? Sempat kepotong tadi. Iya. Ini udah bukan konten lagi sih. Mau nanya soal yang lain. boleh. Gimana nih cara Mas Dita compete untuk podcastnya Ready Set Go? Ready Get Set Go, ha? Oh, competition strategi ya. Menarik nih. Kompetitifnya kan yang ditanyakan tadi. Iya. Gini aja sih kita mengambil ceruk yang kita paling nyaman sebenarnya, jadi gitu. Tapi nggak cuma nyaman di kita ya, kira-kira buat si audiens ada value apa, itu kedua. Tapi pertamanya adalah kita mikirin kita feeding ini buat kita dulu gitu. Baru setelah itu orang bisa mendapat apa dari konten yang kita bikin supaya itu jadi bensin tambahannya kita juga gitu. Dan jangan berpikir untuk langsung menang. Kita belajar prosesnya dulu sih yang pasti. Gitu. Pernah nggak Mas Dita ngerasa kayak ini just want to know aja, kayak pengen tahu, udah nentuin satu segmen nih atau satu jenis pembahasan, katakanlah satu produk podcast. Terus itu udah pede banget nih, udah research segala macam. Ternyata, kok bahasnya nggak enak nih, antara kitanya nggak nyaman atau listenersnya nggak nyaman. Dan pernah nggak ngerasa kayak, wah salah gue. Terus apa sih yang dilakukan? Apakah itu di-delete aja semuanya? Atau pelan-pelan di-pivoting dengan mengarahkan ke pembahasan yang lebih menarik? Atau apa? Karena gue yakin, Mas Dita, gue juga sering ngobrol ke teman-teman, banyak banget yang bikin podcast itu kan awalnya dia nggak tahu ya. Nggak seperti yang tadi Mas Dita kasih tahu. Kalau lu mesti tahu audiensnya dulu, at least lu bikin persona targetnya dulu. Terus cari opsi, mau konten seperti apa, dan detail-detailnya. Banyak yang sekedar just try lah gitu, kayak coba dulu deh jalan, di tengah jalan enggak nih, gue nggak gini banget nih, terus bingung cara gue nge-twistnya gimana, akhirnya bubar jalan gitu. Nah, kalau Mas Difta, di kondisinya Mas Difta gimana? Oke, gini, sebenarnya lebih ke salah itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa gini, berubah itu bukan suatu hal yang segitu memalukan gitu. Misalnya sebelumnya kita formatnya X gitu, terus berubah jadi format Y gitu kan. Nggak ada masalah selama memang di tengah perjalanan itu kita tahu kenapa kita harus berubah ke format Y. Mungkin dari kita melakukan analisis banyak hal gitu ya. Dari data, dari interest audience, dari user interview juga mungkin kalau memang levelnya lebih kompleks gitu kan. Nah, di sini berpindah itu sah aja, tapi dengan dasar yang jelas. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan audiens yang memang tadi balik-balik lagi tadi, memang sangat peduli dengan kita sebagai penyedia media gitu, atau sebagai kreator mungkin gitu kan. Kalau akhirnya mati kutu gitu, atau akhirnya memutuskan mundur hanya dalam tanda kutip karena wah kayaknya untuk nge-twist ini ke hal yang lain nggak kita banget deh. Sayang banget justru kan. Sayang banget karena sebenarnya bisa jadi setelah lu nge-twist itu jadi sesuatu yang beda, potensi yang tadinya nggak keluar jadi keluar, banyak orang yang terbantu sama apa yang lo lakukan. Yang sebelumnya salah, ya udah nggak ada noda nggak belajar gitu. So, celebrating failure nggak sih, kayak ya lu seneng aja dengan kesalahan yang lu buat karena itu menandakan lu belajar dengan kesalahan itu dibanding itu permasalahannya jarang banget orang yang pede dengan kesalahannya gitu. Pede dengan keberhasilannya banyak gitu kan. That's why itu yang bikin orang Indonesia seneng banget bikin podcast, Mas. Karena dia pede dengan mengekspos apa yang dia tahu. Tapi pada anyway itu adalah sesuatu yang umum karena manusia semuanya di tingkat Maslow pun berpikir kalau di tingkat atas manusia adalah self-esteem ya. Berarti memang kita tahu setiap manusia semuanya tujuannya ingin dikenal dan diketahui publik. Tapi yang paling penting adalah proses bagaimana kalian memperkenalkan diri
yang sempat gue bahas di beberapa podcast episode sebelumnya, digital ini adalah tempat lu mencurahkan sebagian kecil dari kehidupan kalian di kanal-kanal yang ada. Dan ketika lu taruh di sana, itu jadi rekam jejak kehidupan kalian di sana. Tinggal bagaimana kalian memilih konten seperti apa yang pengen kalian kasih ke publik, suara apa yang pengen kalian kasih ke publik, dan yang paling penting adalah lu harus jujur, lu harus konsisten, dan juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut lu, tangan lu, atau ilustrasi yang kalian buat gitu. Iya. Dan yang paling menarik adalah yang harus gue highlight, kadang kita itu terlalu overthinking ya. Gue sendiri Mas Dipta, gue sering banget berpikir kayak merubah itu kayak kekalahan gitu loh. Bukan kekalahan juga ya, kayak merubah itu sesuatu hal yang buruk. Karena gue berpikirnya gini, gue udah lakukan segala macam hal, misalkan kayak 100 episode. Tiba-tiba di episode ke-101 berubah. Kayak gue takutnya tuh audiens kita tuh merasa, wah ini tiba-tiba berubah nih, berarti 100 episode sebelumnya dia salah atau gagal. Tapi sebenarnya balik lagi, itu adalah overthinkingnya kita gitu loh. Belum tentu audiens kita, listeners kita, atau konsumen kita tuh kepikiran sampai sana. Dan ketika kita berpikir kayak jadi inkonsistensi atau tidak konsisten, sekali lagi, sebuah konten itu pasti dimulai dengan inkonsistensi, apapun aspeknya. Dan ketika lu lakukan itu berulang, itu akan menjadi hal yang konsisten. Jadi konsisten itu bukan berarti rapih di awal, tapi bagaimana lu mengeluarkan konten itu secara tepat setiap minggu dengan rencana yang lu lakukan. Ketika itu jumlahnya banyak, itu akan kelihatan kok konsistensinya. Jadi bukannya kerapihan, bukannya branding, tapi effort yang dilakukan berulang-ulang dan ulang gitu. Gitu ya Mas Dipta ya? Betul. Ini suara yang ini kayaknya udah dari lahir ya Mas kayak gini. Oh iya, ini banyak banget ditanyain juga gitu. Sebenarnya iya, suara itu bawaan lahir. Cuman gimana caranya kita memaksimalkan suara yang kita punya? Nikta Gina suaranya kayak begitu gitu kan. Atau Rico Ceper begitu gitu kan. Tapi mereka punya karakter. Suara bagus nggak pasti suara bulat kok gitu loh. Iya, benar. Kayak aku aja yang suaranya gak serak-serak gini banyak juga yang suka, Liv. Kamu aja suka kan? Pastilah, pasti setiap orang di era sekarang apalagi ya yang personalization-nya udah kuat banget, pasti punya marketnya sih. Gak mungkin gak ada. Alright. Pasti ada audiensnya masing-masing. Iya, pasti ada gitu. Oke, jadi Mas Dipta boleh di-share mungkin tips-tips untuk teman-teman yang mau jadi podcaster atau lagi merintis membangun podcastnya nih gitu. Tipsnya adalah yang pertama, tahu dulu apa yang akan lo bikin dan kenapa. Terus bagaimana nanti lo mengeksekusinya gitu. Jadi kan semua itu udah pondasi yang jelas gitu kan. Bukan sekedar coba-coba, at least udah berangkat dari 3 hal itu gitu. Terus habis itu apa? Habis itu ya dibuat prototipenya. Nah prototipe itu kenapa nggak langsung sikat aja? Ya siapa tahu nanti masih perlu perubahan A, B, C, D, belum terlalu jauh gitu kan. Bikin prototipenya, terus nanti dilempar ke orang circle terdekat aja dulu. Nggak usah langsung dilempar ke lautan bebas, dan akhirnya mati kutu gitu. Karena wah gila nih, nggak kemakan nih gitu kan. Kalau kita lemparnya cuman ke circle terdekat, ke orang-orang yang atau kita tahu nih kayaknya kita tepat buat melempar ini ke sini, ya di situ kan kita bisa dapat feedback di awal gitu kan. Nah, dari situ kita bisa repackage kontennya jadi wah kayak gini kayaknya lebih asik gitu sih. Jangan keburu-buru nyemplung ke lautan luas, sementara kita berenang di kolam cetek aja masih belum fasih gitu. Mas Dipta, sekalian colongan nih. Mas Dipta kan media heavy brandingnya. Karena udah bertahun-tahun nyicipin lah semua konten digital dan konten media gitu ya. Ini adalah episode ke-30-an lebihnya kita. Dan ini adalah episode penutup dari 2020. Waduh, mantap. Yang rangkai semua produk pandemi PR Talk ini. Di season si Manusia Verbal. Jurnalis, announcer, konten kreator, influencer, podcasters, kan beda-beda Mas Pradipta. Dan kayaknya gue yakin Mas Pradipta udah nyicipin jadi semuanya. Berprofesi di semua bidang. Honest answer aja, jawaban jujur. Dari semua bidang itu,
Paling nyaman di mana dan kenapa? Paling nyaman sebenarnya di di yang sekarang sih, maksudnya suara ya. Karena gini, karena ujung-ujungnya lakukan apa yang paling bikin kita sangat bahagia gitu kan. Ya, ini sih dulu sebelum masuk ke dunia berita online gitu kan di 2007, masuk pertama kali itu di radio dulu. Nah, cuman sekarang semua harus bertransformasi gitu ya, disrupsi segala macam. Ujung-ujungnya bermain dengan suara lagi. Cuman elemen-elemen yang ada di perjalanan gua sekian tahun itu yang kepake untuk bisa jadi gue yang sekarang gitu. Jadi kalau bilang paling nyaman yang mana? Iya sekarang gitu. Kalau sekarang tidak nyaman ngapain gue ada di sini sekarang gitu kan? Gitu. Cuman yang kemarin-kemarin bukan artinya nggak ngasih apa-apa. Itulah yang jadi amunisi gue sekarang gitu. Wah gila, ini inspiring answer yang bisa menginspirasi semuanya. Segala yang kita lakukan dari masa lalu itu bukan hal yang sia-sia, mau itu kegagalan, keberhasilan, itu adalah elemen dari Tuhan buat kita sebagai pribadi, supaya ketika kita sampai di satu titik dan membutuhkan elemen itu bisa digunakan sebagai senjata kita membuat karya yang lebih bagus. So, hari ini kita tutup dengan inspirasi dari Mas Pradipta dengan bagaimana menyikapi seluruh profesi yang pernah dia jalani di dunia media, dan lebih fokus sebelumnya kita ada bahas tentang podcast dengan detail dari Mas Pradipta, dan ketika kalian menyikapi kesuksesan dari podcast kalian, selalu diingat, suksesnya gue, suksesnya Dipta, Livia, dan kalian tuh beda. Kalau suksesnya gue di PR Talk, sesimpel konten gue di-share di WhatsApp keluarga. Itu cukup sukses. So, that's all for today. Kita sudah tutup season ketiga Si Manusia Verbal bersama dengan Mas Pradipta Nugrahanto sebagai podcasters dan media chefy. Sampai ketemu di tahun depan 2021 dengan season-season yang lebih menarik. Please DM us di Instagram untuk kasih masukan kira-kira topik apa yang pengen kalian bahas berikutnya. So that's all. Terima kasih Mas Pradipta. See you next year 2021. Sampai jumpa 2020 dan COVID-19. Bye-bye. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, terutama BEM Vkom Universitas Gunadarma yang sudah support kita. Ini adalah episode penutup di tahun 2020. Sampai jumpa di season keempat tentang startup pada tahun 2021. Merry Christmas dan Happy New Year. Bye-bye.